Halo Ananda semua, bertemu kembali dengan saya Ermaneli, guru SMP Negeri 15 Padang. Pada video berikut ini kita akan mempelajari materi ke-9 semester 2, yaitu memahami makna beriman kepada koda dan koda. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baiklah, materi kita kali ini adalah memahami makna beriman kepada koda dan koda. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian iman kepada koda dan koda. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis contoh takdir mu'alaf. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis contoh takdir mutlak. Dan yang keempat, peserta didik dapat memahami hikmah dari beriman kepada koda dan koda. Pengertian koda. Koda secara bahasa berarti hukum, ketetapan, dan kehendak Allah. Semua yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, dan juga tentang hidup atau mati. Allah sudah memerintahkan hambanya untuk percaya kepada koda. Dalam Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 22, Allah berfirman, Ma asaba min musibatin fil ardi, wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Pengertian qadar. Qadar secara bahasa diartikan sebagai suatu ketentuan atau kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah, qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Hubungan qada dan qadar juga tak bisa dipisahkan. Qada merupakan rencana dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan yang akan terjadi seperti yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 21 Allah berfirman, Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamulah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Macam-macam takdir. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiarnya bila Allah mengizinkannya. Misalnya seseorang yang miskin bisa menjadi kaya, ingin pintar, dan lain sebagainya. Semua itu harus melewati proses usaha yang keras untuk mencapai semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang tak bisa diubah oleh manusia, meskipun ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Contohnya seperti kematian dan jodoh. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula melanjutkannya. Contoh qada dan qadar. Cerita dari kisah Kan'an. Kan'an adalah seorang putra dari Nabi Nuh alaihissalam. Sebagai seorang nabi dalam menyerukan dakwahnya,
Beliau sudah berusaha sungguh-sungguh secara lahir dan batin agar putranya Kan'an menjadi anak yang soleh dan beriman. Ternyata Kan'an tetap kafir dan tidak mau mengikuti jejak ayahnya sampai ia meninggal. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan Kan'an menjadi kafir sampai akhir hayatnya. Hikmah iman kepada qada dan qadar. Pertama, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sebab percaya bahwa takdir Allah merupakan ketetapan yang terbaik bagi seluruh makhluknya. Yang kedua, selalu rendah hati bahwa segala sesuatu yang terjadi semua berkat kehendak Allah. Yang ketiga, selalu berjiwa optimis dan tidak putus asa saat merasakan kegagalan. Mungkin Allah akan menggantinya dengan cara lain yang lebih baik. Dan yang keempat, membiasakan diri untuk bersikap sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta yang kelima, jiwa menjadi lebih tenang. Oke, Ananda sekalian, sampai di sini pembelajaran kita pada kali ini. Semoga Ananda paham dengan materi beriman kepada qada dan qadar. Dan kita akhiri saja pembelajaran kita. Sampai jumpa pada video berikutnya. Banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.